Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi online pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hubungan Filsafat, Pendidikan dan Kurikulum 2013. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana filsafat menjadi landasan utama dalam pendidikan dan bagaimana implikasinya terhadap pengembangan kurikulum, khususnya kurikulum 2013. Sebagai pengantar, kita perlu memahami bahwa filsafat merupakan dasar berpikir manusia dalam memahami realita kehidupan. Filsafat berasal dari kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat dimaknai sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Dalam konteks pendidikan, filsafat berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan tujuan, isi, serta proses pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan arah dan nilai dasarnya. Oleh karena itu, pendidikan sejatinya merupakan praktik dari pemikiran filosofis tentang manusia dan kehidupannya. Filsafat juga memiliki beberapa cabang utama. Yang pertama ada metafisika, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Ketiga cabang ini sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Metafisika membahas hakikat realita dan manusia, epistemologi membahas sumber dan kebenaran pengetahuan, sedangkan aksiologi membahas nilai dan tujuan pendidikan. Dengan memahami landasan filsafat ini, kita dapat melihat bahwa pendidikan tidak hanya pada transfer ilmu, tetapi juga membentuk manusia yang utuh. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia dan telah berlangsung sejak manusia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata Latin educere dan educer yang bermakna membimbing, memelihara, serta mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia. Artinya, pendidikan bukan sekedar mengisi pengetahuan, tetapi menuntun potensi agar berkembang secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, baik spiritual, intelektual, maupun keterampilan sosial. Pendidikan juga dapat dipahami dalam dua makna, yakni makna sempit dan makna luas. Dalam arti sempit, pendidikan terbatas pada kegiatan pembelajaran di sekolah, sedangkan dalam arti luas, pendidikan mencakup seluruh pengalaman hidup manusia yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya. Para tokoh pendidikan seperti John Dewey menegaskan bahwa pendidikan adalah proses sosial yang bertujuan membentuk manusia agar mampu hidup dan berkontribusi dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, dari berbagai definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia, membentuk kepribadian, serta membangun keberadaban yang bermartabat. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Pada bagian ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan serta nilai dan tujuan pendidikan, di mana filsafat pendidikan merupakan penerapan pemikiran filsafat dalam bidang pendidikan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan, kemudian ada metode dan nilai-nilai. Sehingga dalam filsafat pendidikan terdapat 3 landasan utama, yaitu metafisika pendidikan, epistemologi pendidikan, dan aksiologi pendidikan. Untuk metafisika pendidikan membahas hakikat manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Untuk epistemologi pendidikan membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan diajarkan.
Sedangkan aksiologi pendidikan membahas nilai-nilai yang ingin diwujudkan melalui pendidikan. Untuk nilai pendidikan tersendiri meliputi nilai moral, nilai agama, nilai budaya, serta ada nilai ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Pendidikan tidak boleh lepas dari nilai tersebut, karena pendidikan sejatinya adalah proses transformasi nilai dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Untuk tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, kreatif, juga mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan moral, sosial. Sehingga dengan demikian, filsafat pendidikan berperan penting dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh materi keempat. Pada bagian ini saya akan membahas tentang kurikulum dan kurikulum 2013. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, serta bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk proses pendidikan. Kurikulum tidak dapat dipisahkan dari filsafat pendidikan karena kurikulum merupakan implementasi nyata dari pemikiran filosofis tentang pendidikan. Para ahli seperti Saylor dan Alexander menyatakan bahwa kurikulum mencakup seluruh pengalaman belajar yang dirancang oleh sekolah. Kurikulum 2013 dirancang dengan pendekatan berbasis kompetensi dan karakter. Kurikulum ini menekankan pada keseimbangan seperti sikap, pengalaman, dan keterampilan. Selain itu, kurikulum 2013 juga menggunakan penilaian autentik yang menilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh. Dalam perspektif filsafat, kurikulum ini dipengaruhi oleh berbagai aliran filsafat seperti progresivisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Penekanan ini terlihat dari pembelajaran aktif, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, kurikulum 2013 merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang holistik dan bermakna. Selanjutnya, kita sampai pada bagian terakhir yang akan disampaikan oleh pemateri kelima. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa filsafat, pendidikan, dan kurikulum memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat menjadi landasan berpikir, pendidikan menjadi proses pengembangan manusia, dan kurikulum menjadi alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat tidak dapat diwujudkan secara nyata. Dan tanpa kurikulum, pendidikan tidak akan berjalan secara sistematis. Kurikulum 2013 hadir sebagai implementasi pemikiran filosofis yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik agar mampu menghadapi tantangan zaman. Akhir kata, semoga prestasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya filsafat dalam dunia pendidikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.